Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika tentang fluida, tapi kita lanjut ke bab berikutnya yaitu tentang fluida dinamis. Oke, jadi kalau fluida dinamis, kalau sebelumnya itu kita belajar tentang fluida statis, artinya fluida statis itu diam ya. Nah, kalau yang ini fluida dinamis, artinya fluida yang bergerak. Kita lihat dulu video berikut ini. Oke, jadi di video tadi itu menampilkan ada pertanyaan di situ bagaimana prinsip kerja dari pesawat itu bisa terbang gitu ya. Nah, jadi dalam fluida dinamis nanti salah satu aplikasi dari fluida dinamis itu ada pada gaya angkat pada pesawat. Kemudian juga tadi ada gambaran penggunaan parfum, dan terakhir di sini ada air yang mengalir pada selang atau nanti pipa. Nah, itu dimana semuanya itu adalah contoh dari penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan kita bahas. Oke. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari pada bab fluida dinamis ini. Yang pertama, penerapan dari asas kontinuitas dan juga asas Bernoulli. Nanti kita akan pelajari satu-satu tentang kedua hukum atau kedua asas ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang persamaan atau asas kontinuitas dan Bernoulli tadi, kita pahami dulu. Di sini kita harus tahu dulu apa itu namanya fluida ideal. Jadi, kita kan tahu bahwa fluida itu adalah zat yang mengalir gitu ya, dimana zat yang termasuk fluida itu kan kemarin sudah kita tahu yaitu zat cair dan gas gitu. Nah, fluida yang bergerak itu memiliki sifat yang kompleks, akan tetapi dalam jumlah situasi dapat dinyatakan dengan model ideal yang relatif sederhana. Jadi, adapun model tersebut itu yang dinamakan fluida ideal ataupun sifat-sifat dari fluida ideal. Di sini ada yang pertama alirannya. Jadi fluida yang termasuk fluida ideal itu alirannya yang pertama dapat merupakan aliran tunak ataupun tidak tunak gitu. Yang kedua, aliran fluida yang dapat termampatkan ataupun tidak. Jadi kalau yang ini maksudnya ketika fluida itu mendapatkan suatu pengaruh tekanan, jadi volume ataupun massa jenis dari fluida itu tidak akan mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, aliran fluida dapat merupakan aliran kental ataupun tidak kental. Nah, kalau yang ini artinya ketika fluida itu mengalir, gesekan antara lapisan fluida yang satu dengan lapisan yang lainnya, ataupun gesekan antara lapisan fluida dengan dinding tempat mengalirnya itu dapat diabaikan. Dan yang terakhir, sifat fluida ideal yang termasuk fluida ideal yang terakhir itu alirannya merupakan aliran garis arus atau aliran turbulen. Jadi di sini artinya setiap
partikel fluida itu mempunyai garis alir tertentu. Jadi jika alirannya melewati daerah yang memiliki luas penampang sama dengan luas penampang semula, aliran fluidanya akan memiliki kelajuan yang sama seperti kelajuan semula. Oke, itu ya. Jadi suatu fluida itu dikatakan termasuk fluida ideal jika dia memiliki sifat-sifat seperti 4 ini. Nah, selanjutnya di sini ada garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Contohnya di sini, jadi garis arus ini disebut juga aliran berlapis. Jadi aliran laminer atau aliran turbulen. Sini ada gambarnya ya. Gambar yang A itu adalah aliran garis arus atau aliran laminer. Ini, kemudian yang B ini adalah gambar aliran turbulen. Jadi fluida yang seperti apa sih yang termasuk aliran laminer dan termasuk aliran turbulen? Jadi ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aliran atau gerak dari asap rokok misalnya. Kalau asap rokok itu kan yang awal ketika asapnya itu baru mulai keluar gitu, ya, itu alirannya yang pertama dia termasuk aliran laminer. Nah, kemudian lama-kelamaan kan asapnya makin jauh terbangnya dan semakin tidak teratur arah geraknya. Nah, itu dia alirannya itu disebut sebagai aliran turbulen. Contohnya gitu ya, bedanya aliran laminer dan juga aliran turbulen. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan kontinuitas. Di dalam persamaan kontinuitas ini, kita yang pertama harus ketahui dulu apa itu yang namanya debit. Jadi, debit itu adalah besaran yang menyatakan volume dari fluida yang mengalir dalam suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Jadi, sesuai dengan pernyataannya, bahwa debit itu adalah volume fluida terhadap selang waktunya, atau debit itu dilambangkan dengan huruf Q sama dengan volume dibagi T. Sesuai dengan rumusnya berarti satuan dari debit itu adalah meter kubik per sekon. Gitu ya. Nah, adapun debit itu juga bisa dirumuskan dengan Q sama dengan A dikali V, di mana A-nya ini adalah luas dari penampangnya, dan V ini adalah kecepatan kecepatan fluida yang mengalir di dalam suatu penampang ini. Nah, kemudian di sini penurunan persamaan kontinuitas. Jadi misalnya di dalam suatu fluida yang mengalir, sini ada gambar fluida yang mengalir pada suatu bagian pipa. Nah, dilihat dari pipa ini salah satu contohnya yang di video tadi. Air yang mengalir dari suatu selang gitu. Kalau yang ini pipa. Nah, ini kan pipanya, kalau yang dilihat dari gambar, di bagian pertama dan bagian kedua itu memiliki luas penampang yang berbeda. Luas penampang yang bagian kecil pipanya itu lebih kecil daripada luas penampang yang kedua. Nah, adapun kecepatannya di sini juga akan berbeda gitu ya. Di sini kecepatan pertama, yang ini kecepatan kedua. Oke, sekarang kita lihat analisis dari persamaan kontinuitas. Untuk debitnya, kan tadi debit atau Q itu sama dengan A dikali V, luas penampang dikali kecepatannya. Nah, jadi di sini pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan.
hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang. Berarti di sini A dikali V sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3. Jadi pada bagian-bagian ini itu debitnya adalah konstan gitu ya. Debitnya adalah konstan. Jadi di sini juga sama. Pada fluida termanfaatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Jadi debitnya selalu konstan, tetapi kecepatannya yang berbeda, gitu ya. Kecepatannya yang berbeda. Nah, kemudian perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Oke, karena dia konstan tadi, jadi di sini didapatkan bahwa A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, atau bisa di sini dibikin perbandingan V1 banding V2 sama dengan A2 banding A2 banding A1. Kelajuan aliran fluida tak termanfaatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Oke, karena di sini luas penampang. Nah, luas penampangnya ini bisa kita anggap contohnya sebagai luas penampang lingkaran gitu. Luas penampang lingkaran, maka di sini bisa diganti dengan jari-jari ataupun diameter dari penampangnya itu. Jadi kelajuan aliran fluida tak termanfaatkan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampang. Gitu ya. Jadi ini rumusnya dua-duanya sama, tergantung nanti yang diketahui di dalam soal. Kalau yang diketahui adalah luas penampangnya, berarti kita langsung pakai yang ini. Tapi kalau misalnya yang diketahui jari-jari ataupun diameter dari penampangnya, maka kita pakai yang ini. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal. Air dialirkan melalui pipa mendatar dari penampang besar ke pipa berpenampang kecil. Air mengalir di pipa berpenampang besar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika diameter pipa berpenampang besar D1 5 cm, diameter pipa berpenampang kecil D2 2 cm, dan tekanan pada pipa penampang besar 1,6 kali 10⁻⁶ Newton per meter persegi. Tentukan kecepatan air pada pipa penampang kecil. Nah, maka di sini kita gunakan persamaan asas kontinuitas. Yang pertama diketahui bahwa tinggi dari pipa 1 sama dengan pipa kedua, kemudian massa jenisnya di sini adalah massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Diameter pipa yang pertama 5 cm atau 5 kali 10⁻⁻2 meter. Diameter pipa yang kedua 2 cm atau 2 kali 10⁻⁻2 meter. Dan kecepatan air pada pipa yang berpenampang besar adalah 4 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah yang diketahui selanjutnya tekanan pada pipa yang berpenampang besar. Oke, di sini ini salah. Coba Ibu ganti dulu. Oke, ini yang ditanyakan adalah V2, kecepatan air pada pipa yang berpenampang kecil. Kita masukkan ke persamaan asas kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, ini kan rumus dari luas lingkaran nih. 1/4 Pd 1/4 Vd kuadrat, ya kan? Nah, karena di sini pi-nya sama, terus ininya juga bisa kita coret, maka di sini tersisa D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Oke, masing-masing angkanya sudah diketahui di dalam soal, kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga nanti di sini diperoleh bahwa kecepatan air yang mengalir pada pipa penampang kecil itu adalah 25 meter per sekon. Oke. Paham ya, ini masih gampang.
Selanjutnya, yang terakhir pembahasan pada persamaan kontinuitas itu ada daya oleh debit dari fluida. Jadi misalnya di sini lihat dari gambarnya, air terjun yang mengalir dengan debit Q dari ketinggian H akan menghasilkan tenaga dengan daya Rho dikali Q dikali G dikali H. Oke. Konsepnya yang pertama kita lihat bahwa air yang mengalir dari ketinggian ini, maka dia akan memiliki yang namanya energi potensial. Maka di sini EP sama dengan M dikali G dikali H. Kemudian daya, kita tahu bahwa rumus daya itu adalah P sama dengan energi dibagi waktu, ya kan? Nah, kemudian energinya ini kita masukkan rumus ini dan dibagi waktu. Nah, akhirnya nanti kita turunkan sehingga nanti diperoleh persamaan yang ini. Gak usah Ibu lanjutkan penurunannya. Ini nanti dapatnya bahwa dayanya itu sebesar massa jenis fluidanya dikalikan dengan debit air yang mengalir dikalikan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan ketinggiannya. Kemudian adapun daya listriknya ini dikali dengan berapa efisiensinya. Gitu. Efisiensinya dikali dayanya sama. Oke, kita masuk lagi ke contoh soal. Sebuah air terjun setinggi 40 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk membuat turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 20% energi air dapat diubah menjadi energi listrik, berapa daya listrik yang dibangkitkan oleh generator? Ya udah, tinggal kita masukkan ke rumus daya listrik tadi, berarti mana ada efisiensinya 20% dikalikan dengan massa jenis air 1000 kg, kemudian debitnya 50 meter kubik per sekon, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dikalikan juga dengan ketinggian airnya yaitu 40 meter. Sehingga di sini didapat besar dayanya itu adalah 4 juta watt atau 4 megawatt. Oke. Sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Jadi hari ini kita bahas yang awal dulu pada fluid dinamis. Ada sifat-sifat dari fluida ideal tadi. Ada 4. Kemudian kita bahas juga tentang asas kontinuitas dan juga debit. Oke. Untuk hari ini sampai situ dulu pembahasan kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang masih belum jelas dan perlu kita diskusikan, silakan dibahas di grup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.